Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Fakulzikin dengan NIM 206551160 yang menjelaskan sedikit tentang praktikum 845 yang telah saya buat dan aplikasi yang telah saya buat untuk tugas UTS kali ini. Pada praktikum pertama kita diminta untuk menginstal Flutter, kemudian kita menjalankan bawaan dari Flutter itu. Flutter merupakan sebuah platform yang digunakan untuk membuat aplikasi multiplatform hanya dengan satu basis. Artinya aplikasi dapat digunakan dalam banyak platform seperti Android, iOS, web, ataupun desktop. Bahasa yang digunakan dalam Flutter adalah bahasa pemrograman Dart. Flutter ini telah dikembangkan oleh Google dari tahun 2015, namun populer ketika tahun 2019 ketika banyak menggunakannya. Banyak aplikasi yang menggunakan Flutter sebagai frameworknya seperti aplikasi Alibaba, Google Ads, dan Hamilton. Selanjutnya, Flutter memiliki dua taman penting yaitu sebagai software development kita. Yang pertama adalah Frame User Kit. Software Development Kit merupakan tools yang digunakan untuk membuat aplikasi yang kita bisa menjalankan di berbagai platform. Sedangkan yang kedua adalah Framework User Interface, adalah komponen seperti teks, tombol, dan lainnya yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan. Ada 5 cara kerja Flutter. Yang pertama adalah saat instalasi, SDK akan mendapatkan paket yang berisikan command line tool dan Dart dev tool untuk pengetesan, debugging, dan kustomisasi aplikasi. Yang kedua adalah pengembangan aplikasi saat dilakukan dengan widget dan kode-kode yang disediakan oleh Flutter. Tentunya pada Android, kode-kode di tools nantinya akan dikompilasi dengan C atau C++. Jadi bahasa C atau C++ menggunakan Android NDK. Perangkat kemudian akan dibentuk dengan kode native dan akan dikompilasi dengan dan compiler. Sehingga yang keempat pada iOS, kode dijalankan dengan LLVM dan mobile apps akan dijalankan dengan kode native tanpa interpreter. Yang kelima adalah aplikasi dapat digunakan di banyak platform setelah selesai dibuat. Ada beberapa kelebihan dari Flutter ini. Yang pertama adalah performa dari Flutter ini bagus. Yang kedua mudah dipahami. Yang ketiga dia lebih murah karena multi-platform. Yang keempat tersedia berbagai IDE seperti Visual Studio Code atau Unreal Studio. Selanjutnya adalah komunitas yang aktif hingga saat ini. Selanjutnya adalah meningkat produktivitas karena hanya menggunakan satu base code untuk mengembangkan Android dan iOS sehingga lebih efektif. Ukuran dari Flutter ada 3 yang telah saya tulis ini. Yang pertama adalah ukurannya besar, jadi satu aplikasi Flutter ini ukurannya sangat lumayan besar, beberapa ratus MB. Kemudian library-nya masih sedikit. Selanjutnya adalah bahasa Dart. Ini adalah bahasa yang relatif baru sehingga kita perlu belajar bahasa baru. Selanjutnya untuk mendownload Flutter ini kita bisa mendownloadnya di Flutter dokumen. Kita bisa mendownloadnya di dokumentasi Flutter ini. Kemudian untuk menjalankan sebuah aplikasi Flutter ini kita membutuhkan platform yang digunakan. Jadi misal kita ingin menjalankannya di Android, maka kita membutuhkan sebuah emulator. Emulatornya bisa menggunakan Android Studio ataupun Genymotion ataupun menggunakan HP langsung menggunakan kabel USB. Selanjutnya apabila kita ingin menjalankannya di web, kita menggunakan sebuah aplikasi Chrome. Kemudian di Windows, di desktop kita bisa menggunakan Linux ataupun Windows. Mungkin itu. Bila kita ingin membuat sebuah aplikasi baru, maka kita menggunakan shortcut Ctrl Shift B, kemudian kita buat new project. Nanti otomatis Dart akan membuat project baru. Nah, pada Visual Studio Code kita membutuhkan sebuah plugin extension yaitu Dart dan juga Flutter. Jadi kita harus menginstalnya. Mungkin itu untuk pengenalan tentang Dart. Yang kedua adalah praktikum 2 tentang text from field. Jadi text from field merupakan sebuah widget, yang mana widget merupakan sebuah komponen seperti button, text icon, dan sebagainya untuk membuat sebuah tampilan atas kerangka aplikasi. Jadi pada tampilan aplikasi itu dia terdiri dari banyak widget. Ada 2 jenis widget utama pada Flutter. Yang pertama adalah stateless dan ada stateful.
konfigurasinya telah diinstal dari awal, sedangkan stateful ini bersifat dinamis yang mana bisa diperbarui sesuai kebutuhan. Ada banyak widget yang biasa digunakan seperti container, wrap, row, column, flex, scaffold, stack, expander, flexible, dan fractionally searchable. Jadi pada praktikum ini kita diminta untuk membuat sebuah text form field, dan yang terdapat dalamnya text dan decoration. Di sini saya telah membuatnya. Misal pada aplikasi ini saya membuat text form field di awal untuk halaman loginnya. Di sini saya menggunakan dua text form field, kemudian menggunakan decoration untuk kodenya. Ini text form field menggunakan decoration. Kemudian decoration ini adalah hint text. Yang dimana hint text ini adalah ketika kita pencet. Nah, ini adalah hint text. Kemudian untuk label teksnya itu yang bawah ini. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan button yang mungkin digunakan untuk navigator di praktikum selanjutnya. Selanjutnya di praktikum selanjutnya kita menggunakan, tadi di aplikasi saya ini menggunakan banyak widget seperti ini ada column, scaffold, dan lain sebagainya. Jadi dalam satu ini banyak sekali widget yang digunakan. Selanjutnya adalah list view. Jadi list view ini merupakan sebuah widget yang dapat scrolling dan menangkap widget di dalamnya. Jadi ada dua jenis list view, yang pertama adalah horizontal dan vertikal. List view horizontal ini dapat kita scroll ke kanan atau ke kiri. Contohnya adalah seperti story pada Instagram. Kemudian untuk yang vertikal itu bisa kita scroll ke atas ataupun ke bawah. Untuk penggunaan contoh dari penggunaan list view sendiri di aplikasi ini telah saya buat pada halaman pertama ini, yaitu pada kelas homepage. Pada kelas migrate ini di sini single scroll view saya menggunakan itu. Kemudian ini saya gunakan scroll direction-nya adalah horizontal, jadi ini bisa kita scroll ke samping secara horizontal. Selanjutnya pada ini juga pada grid view ini saya menggunakan beberapa gambar. Yang selanjutnya saya buat list view juga yang jenis view menggunakan vertikal, yang mana bisa kita scroll seperti ini. Kemudian untuk pada praktikum ini kita juga diminta untuk memasukkan gambar. Nah, untuk gambarnya itu ada dua cara masukkan gambar. Yang pertama adalah offline ataupun tidak menggunakan internet. Yang kedua adalah online. Contoh yang online adalah menggunakan image network seperti ini. Jadi kita masukkan link gambarnya. Nah, itu tidak semua gambar bisa kita masukkan. Yang kedua adalah contohnya adalah menggunakan gambar offline. Contohnya adalah seperti ini pada
ini. Yang kedua adalah menggunakan asset image, yang mana pada asset image ini kita harus men-settingnya melalui spec YAML. Nah ini pada bagian set kita hilangkan pada pagernya, kemudian kita masukkan folder dan folder dari file tersebut, baru bisa kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Hasilnya sama saja. Kemudian selanjutnya untuk praktikum 3, saya membuat sebuah navigator root, yang mana navigator root ini bekerja seperti tumpukan layar atau stack yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Jadi yang pertama masuk ya jangan yang pertama keluar. Ada dua metode yang digunakan pada navigator root ini. Yang pertama adalah navigator push, yaitu menambahkan root lain dalam sebuah screen saat ini. Kemudian navigator root ini menghapus root paling atas, yaitu bukan. Jadi mudahnya navigator push ini dia berpindah ke halaman selanjutnya. Apabila navigator root ini dia kembali ke halaman selanjutnya. Mungkin seperti itu. Jadi contohnya di sini pada halaman login ini saya menggunakan menggunakan button untuk navigator root ini. Nah di sini saya menggunakan button, kemudian di sini saya menggunakan ini, saya pindahkan ke kelas homepage, yang mana kelas homepage ini berada pada homepage ini, pada homepage .dart ini, pada kelas ini. Saya pindahkan ke sini menggunakan root. Jadi bila dipencet tombolnya maka kita akan pindah ke kelas homepage .dart. Yang kedua adalah saya gunakan di sini ada button juga yang digunakan untuk button logout. Di sini apabila saya pencet maka saya akan pindah ke homepage, yang mana di sini berbeda kelas ya. Tadi hanya kecil dan punya kecil, di sini homepage-nya hanya besar dan punya besar, yaitu berpindah ke main Dart ini, berpindah ke homepage. Apabila dipencet dia akan kembali keluar. Jadi seperti ini. Jika kita pencet yang push, dia akan masuk ke halaman selanjutnya. Nah kemudian apabila kita menggunakan yang method pop, maka yang untuk bukan push ini akan dihapus dan kita kembali ke halaman sebelumnya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk praktikum 3 ini life cycle up. Life cycle up merupakan demonstrasi apabila aplikasi akan mengubah statusnya. Ada beberapa metode yang digunakan pada life cycle up ini. Yang pertama adalah init stage. Metode dipanggil saat widget dibuat untuk pertama kalinya dan dipanggil tepat satu waktu untuk setiap objek stage. Jika kita mendefinisikan atau menambahkan beberapa kode dalam met ini state, maka kodenya akan didefinisikan terlebih dahulu, bahkan sebelum widget dibangun. Yang kemudian ada change depends initials. Metode dipanggil segera setelah metode init stage. Kemudian untuk contohnya adalah seperti ini. Saya tulis di counter ini. Nah di sini ada beberapa stage seperti increment, decrement, ada dua ini, ada init stage dan dispose yang saya gunakan untuk stage ini. Nah life cycle state ini menggunakan beberapa metode seperti set stage ini untuk membangun stage. Contohnya adalah seperti ini. Misal ini aplikasinya, aplikasi konten telah saya buat. Kemudian apabila kita pencet tombol ini, dia akan keluar. Nah, kan di sini 3. Kemudian apabila kita pencet tombol ini, maka dia akan menjadi 1 karena kondisi dari ini kondisinya adalah
inaktif atau aplikasi tidak aktif, maka dia menjadi satu. Nah, apabila kita meresumenya atau kita masuk lagi, maka dia akan jadi tiga, karena di sini resume dari life cycle app ini adalah saya isi tiga. Mungkin seperti itu. Jadi apabila aplikasi ini kita tutup, jadi stage itu gampangnya meresume atau men-setting aplikasi apabila dia mati ataupun apabila aplikasi itu dijaga kembali. Mungkin seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah yang praktikum selanjutnya, praktikum ke-6, yaitu tentang navbar dan drawer. Navbar adalah widget di bagian bawah. Navbar adalah widget di bagian bawah yang digunakan untuk row halaman dengan row halaman selanjutnya. Jadi pada praktikum ini kita diminta membuat sebuah navbar yang berpindah halaman dengan menggunakan navbar tersebut. Di sini saya menggunakan halaman home dan left. Jadi pada praktikum ini dulu saya menggunakan home dan left nya 2. Namun pada aplikasi yang saya gunakan untuk tes ini, saya menggunakan navbar ini. Di navbar yang di bawah ini saya menggunakan 4 halaman yang adalah home, counter, galeri, dan account. Jadi dia berpindah-pindah. Misal di sini penggunanya adalah pada homepage ini. Di sini saya menggunakan widget bottom navigation bar, cuman dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian yang pertama adalah menggunakan icon home dengan label home, kemudian menggunakan icon counter top ini menggunakan label counter, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga menggunakan label galeri dan label galeri. Selanjutnya adalah menggunakan label account, person, dan menggunakan label person, menggunakan icon person dan label account. Jadi apabila jadi 4 navigasi bar ini disesuaikan sesuai dengan list page ini. Jadi untuk navigation bar yang pertama, tombolnya dia akan menuju kelas migrate. Untuk yang kedua ini dia menuju kelas symbol counter. Kemudian yang ketiga dia masuk ke kelas card class, di sini di card class. Selanjutnya untuk yang navbar keempat ini atau account ini dia masuk ke halaman account. Mungkin seperti itu. Jadi fungsi navbar untuk berpindah-pindah halaman agar lebih mudah gitu. Dia mirip seperti route. Selanjutnya yang terakhir adalah drawer. Drawer merupakan sebuah widget pada bagian belakang untuk menampilkan menu yang tersembunyi pada sisi kanan ataupun sisi kiri dari sebuah aplikasi. Kita bisa menggunakan drawer dengan widget drawer ataupun widget and drawer. Jadi bedanya dari drawer dan end drawer adalah jika kita menggunakan drawer, maka drawernya akan berada pada sebelah kiri seperti ini. Di sini saya menggunakan drawer, contohnya pada homepage ini. Di sini saya menggunakan drawer. Nah, apabila ini saya ubah menjadi end drawer, misal saya menjadi end drawer, kemudian untuk aksinya ini saya ulangkan dulu. Seperti ini. Apabila diubah jadi seperti itu, oh maaf ada error.
apabila kita menggunakan drawer seperti tadi, maka letak drawer adalah berada di sebelah kanan. Nah, isi dari drawer ini bisa kita isi banyak seperti kolom ataupun sizebar, text form field dan lain sebagainya. Seperti contoh di sini saya menggunakan text form field, kemudian di sini saya juga menggunakan file. Ini biasanya digunakan pada banyak aplikasi. Jadi drawer ini akan memudahkan kita untuk misal berpindah ke halaman lain ataupun menggunakan fitur-fitur tertentu dari sebuah aplikasi. Jadi mungkin itu. Kemudian yang terakhir adalah demo dari aplikasi yang telah saya buat. Di sini pada halaman depannya dia ada halaman login. Di sini saya belum setting untuk username dan passwordnya, jadi kita bisa mencetnya tanpa menggunakan password ataupun username. Dan di sini kita menggunakan list view. Saya menggunakan list view yang gambarnya saya ambil dari internet. Kemudian pada halaman ini kita bisa men-scroll secara horizontal atau vertikal. Selanjutnya di sini juga ada drawernya dan ada navigation bar. Kedua itu tadi pada halaman home, kemudian pada halaman kontrol di sini ada program kontrol. Di sini juga ada drawer. Dan di sini pada halaman cover ini saya menggunakan state tadi, saya terapkan state di sini. Jadi ada halaman galeri, di sini ada beberapa gambar. Isinya ada beberapa gambar. Yang mana gambarnya saya ambil dari internet. Kemudian selanjutnya ada halaman account, seperti halaman user pada aplikasi biasanya. Pada halaman account ini saya memberikan tombol logout, yang mana apabila saya pencet akan kembali ke halaman login. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.